Balik lagi bersama gue Iksan Hardianto, dan di sini gue akan melanjutkan pelajaran yaitu OpenCV Part 3 ya. Di sini kita akan bermain image smoothing, image binarisasi, dan edge detection. Oke, kita langsung saja mulai guys. Pertama ada image smoothing. Ya, image smoothing itu ada sintaks yang bisa digunakan adalah CV2.blur, CV2.gaussian blur, CV2 median blur. Ada juga CV2 bilateral filter. Ya. Nah, terus di sini smoothing ya bisa digunakan untuk blurring ya. Ya, image processing operasi ya. Fokus smoothing order to reduce noise ya. Jadi untuk smoothing itu untuk mengurangi noise atau gangguan pada gambar-gambar ya. Biasanya kalau misalnya di gambar-gambar itu suka ada noise yang tidak kita inginkan. Nah, itu bisa dihilangkan dengan menggunakan smoothing ya, image smoothing. Nah, terus untuk perform smoothing, operasi will be apply filter to our image ya. The most common type of filter adalah linear. Jadi tipe filternya yang biasanya yang biasa digunakan itu linear ya, dengan algoritma seperti berikut ya. Dimana ini kalian bisa lihat sendiri ya, dimana HKL merupakan kernel dan GIJ merupakan pixel hasil linear filter kayak gitu. Oke, seperti biasa kita import dulu library-nya guys. Kita import dulu ya CV2. Oh ya, kalau kalian yang masih bingung gimana cara menggunakan mode notebook ya pada VS Code, silahkan cek video sebelumnya guys. Oke, lanjut. Di sini ada normalis box filter ya, CV2 blur ya. Output pixel dari CV2 blur merupakan rata-rata dari color neighbornya ya. Colornya digunakan sebagai berikut. Nah, ini algoritmanya lagi nih guys. K sama dengan seperkawit dikali K ya, menggunakan ya, ini untuk sintaksnya ya, CV2.blur, IMG atau nanti di sini bawah aku jelasin IMG, K-size dan ancor ya, dimana IMG adalah input image, K-size adalah kernel size, contoh 5,5. Kernel size itu mungkin mirip koordinat mungkin ya. Nah, terus ancor itu lokasi titik pixel yang dievaluasi terhadap neighbornya. Jika negatif, maka titik yang berada di pusat kernel. Nah, kita contoh. Oke, image 2, CV2 imread myphoto1.jpg. Oh, sorry guys. Di sini itu bukan ini ya, bukan koordinatnya. 5,5 itu misalnya dari titik pusat besarnya 5 pixel ke atas, 5 pixel kiri kanan, pokoknya ke segala penjuru itu 5 pixel kayak gitu guys. Nah, ini kita contohin dulu. Ini masih ingat saya pakai foto saya ya, foto saya yang ini. Nah, di sini kita akan coba kita running. Oke, di sini ya tampilannya. Ini yang blurnya, nah ini originalnya. Ya, lihat guys. Ini banget ya di sini. Hancur banget gitu kan blurnya. Oke. Kita bisa ganti ya, jangan 100 lah. Coba kita ganti 5 sama 5 lah ya. 5 sama 5. Nah, ini blurnya nggak terlalu parah ya guys, ngeblurnya. Jadi itu sebenarnya misalnya ya, ini tuh titik sebelah sini nih. Nah, itu dia ntar ada 5 ke atas, 5 samping kanan kiri itu ntar dia koreksi itu. Nah, jadinya agak ngeblur ini, mengkoreksi 5 ke atas, kanan kiri, atas bawah lah pokoknya kayak gitu. Nah, terus kita juga bisa menggunakan trackbar ya guys. Jadi karena size-nya bisa kita atur-atur ya. Di sini untuk sintaksnya sama seperti atas, kita bikin dulu ya max value-nya untuk nanti si trackbar itu 10 dan default value 5. Jadi nanti pas kita jalankan dia akan berada langsung di posisi 5. Ya, terus kita bikin def on trackbar ya. Value. If val lebih dari 0 ya. Nah, di sini kita bikin untuk si bagian trackbarnya. Nah, ini sama seperti yang tadi ya di sini.
sebenarnya. Oke, kita coba mulai. Nah ini ya, blur image kernel 5. Kalau dikecilin nih, kernel 0, kernel 1, kernel 2, kernel 3, kernel 4 ya sampai 10. Lihat ya, blur kayak gitu guys. Jadi kalau misalnya kamu mau coba-coba, silahkan pakai si trackbar karena nanti memudahkan ya, memudahkan kita mengatur. Jadi kita nggak perlu ngoding lagi berapa masukin, ngoding lagi berapa, nggak perlu kayak gitu. Jadi kita bisa geser-geser aja. Nah kemudian ada Gaussian filter ya. Di sini menggunakan CV2.Gaussian blur. Oke. Nah di sini ya sintaksnya ini seperti berikut ya. Ini gua nggak bukan sintaks, algoritma sebagai berikut. Nah gua nggak akan terlalu jelas menerangkan si algoritma tersebut ya. Nah di sini yang jelas ada ya untuk Gaussian ini ya. Gaussian blur itu probably the most useful filter ya. Jadi filter yang paling useful, paling berguna ya. Tapi tidak tercepat. Ya mungkin tercepat yang linear tadi ya. Gaussian filter is done by convolving each point in input array with Gaussian kernel and summing all products to output array. Nah ini silahkan terjemahkan sendiri guys. Ya di sini dimana mu ya ini, kalau nggak salah mu ya. Mu adalah rata-rata puncak dan ini apa sih? Lupa namanya. Sini standar deviasi bukan? Ya pokoknya itulah. Represent variasi ya, variasinya. Oke. Di sini untuk sintaksnya untuk pakai Gaussian blur adalah CV2.Gaussian blur, IMG, K-size, sigma X dan sigma Y. IMG itu input image, nah K-size itu biasa ya, W dan H ya, posisi kernel, baik lebar dan tingginya. Kemudian ada sigma X. Sigma X adalah standar deviasi ya. Standar deviasi untuk X. Jika di set 0 maka sigma X itu menggunakan kernel size. Kemudian sigma Y adalah standar deviasi untuk Y. Jika di set 0 maka sigma Y harusnya dihitung menggunakan kernel size. Oke, contoh lagi. Nah, ini masih pakai foto saya. Kita tes blur image, original image. Ya. Nggak kelihatan sih bedanya ya, maksudnya sama yang sebelumnya gitu kan. Nah coba kita pakai trackbar, coba ya, apakah terlihat sama kalian perbedaan sama yang linear sebelumnya? Kalau menurut saya nih ya, kalau Gaussian blur itu ngeblurnya ya nggak separah si linear tadi ya, dia masih agak lebih terkontrol gitu ya ngeblurnya. Misalnya nih sama-sama kernel 10 nih, kalau menurut saya si Gaussian blur ini masih terlihat lebih jelas dibandingkan yang linear. Nah kayak gitu guys. Oke, sekarang kita akan coba menampilkan ya CV2 blur dan CV2 Gaussian blur dalam satu Windows. Kita tanpa diberi nampi ya, kita bikin. Nah ini Gaussian blur ya, image. Nah ini yang blur biasa, ini yang Gaussian blur kan, bisa dilihat kan seperti yang saya bilang, ini yang biasa itu lebih ngeblur ya dibandingkan yang Gaussian blur. Lihat, ini yang blur biasa, ini Gaussian blur. Nah yang blur biasa itu dia lebih ngeblur, kalau Gaussian blur itu enggak lebih ngeblur. Oke lanjut. Di sini apa lagi nih? Oke, ini kita bikin vertikal ya kondisinya. Ini yang blur biasa, ini yang Gaussian blur. Oke. Terus ada juga image binarisasi ya. Image binarisasi adalah proses pembuatan sebuah gambar menjadi hitam putih. Image itu gambar hanya memiliki nilai pixel 0 atau 255 dengan menerapkan batas threshold ya tertentu.
menggunakan metode. Nah, ini untuk sintaksnya adalah cv2.threshold img threshold value max value threshold type. Nah, di mana img merupakan input image dan threshold value adalah batas ya, batas ambang. Threshold itu batas ambang, batas minimal ya. Thresholding operasi is made. Jadi kalau misalnya dia tidak sampai batas itu, dia nggak akan menjalankan operasinya. Tapi saat dia mencapai batas tersebut, dia akan menjalankan operasinya. Contohnya apa ya? Contoh sederhana apa ya? Kalau misalnya di ini ya, di LED, kalau misalnya kalian tahu LED ya, karena LED itu menyala ada minimal tegangan yang harus diberikan ya, baru dia bisa mengeluarkan cahaya. Kalau misalnya nggak nyampe, nah dia itu nggak akan mengeluarkan cahaya kayak gitu ya. Oke, terus max value adalah values with binary thresholding operasi. Nah di sini nilai dari si untuk menggunakan binary thresholding kalau max value. Nah, threshold tipenya itu juga macam-macam ternyata, guys. Ada yang binary inverse, trunnic ya, to zero inverse. Contoh ya, guys. Kalau original image gini ya, dia itu ada gradasi dari hitam ke putih ya. Sini gradasi hitam putih. Nah, binary sesuai namanya biner ya, dia hanya ada dua kategori. Biasanya kan kalau kita taunya kalau nggak 1 0 ya. Kalau di sini berarti kalau digambar ya kalau nggak hitam putih gitu. Nah, terus kemudian binary inverse ya berarti kebalikannya aja, yang hitam jadi putih, yang putih jadi hitam. Nah, kalau trunch itu lebih cenderung dia akan menggunakan si bagian putihnya. Maksudnya gimana? Jadi misalnya kan di sini kan ada gradasi dari hitam ke putih ya. Nah, di sini kan ada abu-abu nih. Tapi saat sampai batas tertentu, misalnya batasnya di sini ya. Misalnya di sini aku ibaratin di sini 0, sini 255 atau kebalik ya, saya lupa. Nah, misalnya di sini 200 nih. Nah, jadi nanti misalnya di 200, angka 200 ke atas ya. 200 ke atas itu nanti dia akan bikin putih. Nah, seperti ini. Dia akan bikin putih, guys. Ini gitu. Jadi yang rada abu-abu yang masih banyak putihnya sampai thresholdnya itu dia ntar ngebuat putih. Terus ada juga to zero itu berarti si hitamnya ya, kebalikan dari trunnic ya, kemungkinan bagian trunnic ya. To zero itu jadinya nanti yang si bagian setelah thresholding itu akan sama gambarnya, tapi sebelum thresholding itu nanti akan berubah jadi warna hitam semua. Nah, to zero inverse, kalau to zero inverse tuh gimana? Tinggal posisinya dibalik nih. Ya, kiri taruh sebelah kanan taruh sebelah kiri. Gitu. Makanya jadi gambarnya kayak gini polanya nih. Ini gelap, mudar, putih, hitam semua. Kayak gitu, guys. Nah, sini gua akan contohin ya. Di sini gua masih pakai menggunakan foto gua. Ini macam-macam ya. Ini untuk threshold to zero ya, threshold zero inverse, threshold trunnic, inverse binary ya, binary cuma ada hitam dan putih. Threshold binary ya, oh tadi binary inverse, ini threshold binary, ini originalnya. Ini original tadi dibikin jadi grayscale dulu, guys. Oke, kita akan coba tambahin track bar ya. Nah ini kita coba pakai gambar lain. Nah, ini gambar mobil. Nah, track barnya bisa diatur sini. Tuh, ya. Ini bisa diatur nih. Kayak gitu, guys. Nah, sekarang kita akan mengcombine dalam satu frame ya. Biar kan tadi bisa nih, kita combine aja dalam satu frame. Tuh, set. Ini yang original sama simple thresholding. Ini bisa diatur ya. Nah, itu tadi simple thresholding. Kita boleh pakai yang kita coba untuk semuanya ya,
Sekarang kita buat semuanya dalam satu window ya kan. Nah ini misalnya aku geser-geser, lihat ini original ya, binary inverse ya. Ini apa ya tadi, trunic ya kayaknya, trunic to zero inverse ya. Ini kita atur nih. Nah ada saat tertentu si bagian mana yang bagus, ada saat tertentu si thresholding yang lain yang bagus kayak gitu. Jadi kita nggak bisa menggunakan, kita nggak bisa mengakui si thresholding ini nih bagus, nggak bisa, karena ada kasus tertentu yang mungkin kayak ini contohnya ya. Pas thresholdnya saya besarin ya, mungkin sini lebih jelas nih ya, 4 nomor ya, di bagian sini kayak gitu. Ini juga jelas. Pas saya kecilin ya, nah pas saya kecilin nih, di sini nggak jelas, tapi yang di sini jelas, lihat jelas kayak gitu guys. Jadi kita nggak bisa mengklaim sih ini tuh lebih bagus gitu, nggak. Itu akan berpengaruh sama kebutuhannya. Nah lanjut ya, di sini ada Otsu thresholding, ada lagi Otsu thresholding. Jika kita lihat teknik thresholding, di atas memerlukan user untuk nilai set threshold ya. Hal ini dapat merepotkan jika memiliki gambar tidak seragam intensitas warnanya dan lain-lain, sehingga muncul metode dinamakan nilai optimal untuk threshold secara otomatis, dinamakan Otsu thresholding. Maksudnya gimana? Misalnya kalau misalnya kayak foto di sini ya. Nah di foto sini kan intensitas sebelah sini dan sebelah sini beda nih ya. Ya bisa aja sebelah sini ada bayangan, sebelah sini enggak gitu kan. Nah gimana sih cara biar dia hitung ke thresholding tapi semuanya rata gitu ya, walaupun intensitas berbeda-beda. Nah ini kita bisa pakai Otsu thresholding. Kita contohin. Nah ini nih ya. Nah ini kan nggak rata ya. Nah ini mungkin lebih Otsu thresholding ya. Ini kan global thresholding ya. Nah lihat di sini ada putih hitam. Nah ini si putih ini tuh dibuat hitam tuh sama dia ya, karena emang dia ini kan warnanya hitam tapi kan pantulan, ini buat hitam kayak gitu. Sekarang pakai track bar. Nah ini bisa diatur-atur nih ya. Nah kalau di kita ini thresholdnya kan bisa diganti-ganti ya, kalau yang global ya. Nah kalau Otsu itu dia otomatis tuh, nggak bisa, nggak ikut ganti kayak gitu. Nah terus ada lagi add detection ya, Kenny Edge detection. Maksudnya apa sih? Kenny Edge detection merupakan algoritma edge detection paling populer ya, dapat digunakan untuk mencari ya batas objek pada gambar menggunakan ya, ini sintaksnya CV2, Kenny, IMG, trace minimum dan trace maksimum. Kenny Edge detection diilustrasikan sebagai berikut. Nah ini algoritmanya guys, ini contoh. Nah kegunaan edge detection ini adalah misalnya ya, kita punya sebuah gambar gitu yang terlihat jelas perbedaan warnanya, kayak misalnya misalnya kita punya gambar rumahnya itu mulai dari temboknya warna macam, terus pintunya warna lain gitu kan, terus ada hiasan lain-lainnya di depannya gitu. Misalnya warnanya berubah dari misalnya tembok warnanya hijau dan pintu warna coklat, nah itu pas di bagian perbedaannya itu, nah itu dia akan membuat sebuah garis kayak gitu. Jadi mendeteksi ada perubahan warna, nah itu dia akan menyebutnya itu sebagai edge detection ya, kayak gitu guys contohnya. Ini ya ibaratnya kayak gini ya. Nah, awal gambar kayak gini. Nah ini algoritmanya kan. Nah, ini di noise reduction dulu pakai Gaussian filtering. Nah terus intensity gradient of image ya. Habis itu ada maximum suppression, hysteresis thresholding. Nah ini ya ibaratnya sini nih. Sini kan ada hitam, ini ada apa ya, kayak warna bronze gitu ya. Ini kedeteksi kayak gitu guys. Nah di sini kenapa misalnya di sini kok gambarnya kurang jelas ya, bisa aja thresholdingnya nanti diatur lagi biar lebih jelas. Ini saya contohin ya. Nah di sini ada mesin nih, ini putih, ini apa nih, bronze ya, ini putih. Nah setiap perbedaan ini dia membuat garis ya, sini membuat garis,
buat garis kayak gitu guys. Nah tapi kan sini capek ya, kita harus bikin sendiri nih. Nah kita coba pakai track bar. Tuh bisa lihat ya, misalnya minimal 0 ya. Kalau minimal 0 nanti perbedaan warna dikit aja udah mendeteksi gitu kan. Ini maksimal 0 juga tuh, maksimal kita ini lebih rusuh kan kelihatannya. Nah ini bisa kita atur nih maksimal minimal agar nanti kita mendapatkan gambar yang sesuai gitu. Jadi si noise nya juga bakal hilang. Jadi emang yang ada itu ya gambar yang dibutuhkan gitu, yang pengen dicari. Nah terus contoh ya, sini tugas sebenarnya ini kalian boleh sih kerjain aja ya. Silahkan cari gambar apa nih, Tetris lah ya, pakai binary thresholding. Gimana cara kalian? Nah sebenarnya saya punya sih jawabannya di sini ya. Seperti ini ya, ini bisa diatur nih kayak gini. Nah ntar kalian bisa aja coba sendiri ya, codingannya juga kayak gitu guys. Nah paling untuk pertemuan 3 sampai situ dulu. Nah ini adalah link-link yang saya gunakan pada tutorial kali ini ya guys. Nanti kalian bisa baca. Tenang, file ini sudah saya share kok ya di deskripsi. Jadi kalian bisa download dan bisa coba pelajarinya masing-masing. Kalau misalnya kalian masih ada yang bingung, silahkan saja bertanya ya pada kontak yang di bawah. Jika kalian merasa bagus silahkan like, jika tidak ya silahkan dislike. Jika kalian mau bantu support channel ini agar dapat memberikan informasi dan tutorial yang bermanfaat, pastinya silahkan like, komen, dan subscribe, dan juga share ke teman-teman yang lain agar teman-teman kalian yang lain bisa ikut belajar bareng. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Bye bye.